Sekarang sudah alhamdulillah sudah masuk setengah jam, ada 1 jam. Nah sekarang saya ingin dari permasalahan ini, bagi orang tua murid, apakah ada pertanyaan silakan. Saya buka pertanyaan bebas. Kalau bisa yang bersangkutan dengan hari ini. Nah mungkin ada yang belum bisa dipahami, mungkin bisa dipertanyakan. Atau kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ibu-ibu mungkin dengan tulisan silakan, foto. Saya kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah mau bertanya, minta izin bertanya. Ya, saya pernah melihat seorang ulama itu ketika dia takbiratul ihram dan meletakkan tangannya itu pasti hadis itu. Setelah saya tanya, katanya alasannya itu di Tatmain dulu, katanya seperti itu. Nah, itu apakah ada riwayatnya seperti itu? Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan, Habib. Jadi Ustaz ini pernah tanya, itu kenapa kok meletakkan tangan di dada ya? Bahkan bukan di dada, di sebelah kiri loh. Ya di hati. Karena begini, hati letaknya ada di mana? Hati ada di dada bagian sebelah kiri. Ketika Anda melaksanakan sholat, dia ingin meletakkan tangan tersebut di hatinya. Biar apa? Untuk menambahkan kehusyuan. Ini memang dilakukan oleh mereka para sufia, para sufi. Mereka orang-orang sufi. Jadi itu diperbolehkan aja, yang penting di atas dada, kemudian agak ke kiri sedikit, itu boleh. Diperbolehkan. Karena hal tersebut adalah bagian hal yang sunnah, boleh dilakukan dan bahkan untuk kehusyuan. Iya benar, kadang-kadang terjadi hati. Karena apa? Idza salahat al-qalbu salahat jasad kullu. Orang kalau sudah hatinya bagus, maka jasadnya semuanya akan baik. Makanya lihat orang yang banyak penyakitnya biasanya dari pikiran. Biasa dari pikiran. Untuk memperbaiki penyakitnya, maka mereka pergi ke sholat. Sholat itu bagaimana? Khusyukkan sholatnya, perbaiki sholatnya. Kalau sholatnya sudah bagus, insya Allah jiwa raganya akan bagus. Kemudian kesehatannya juga akan bagus. Nah, tadi makanya ada para ulama-ulama, para sufia, untuk lebih khusyuk lagi, mereka meletakkan tangannya itu, genggamannya itu di dada di agak sebelah kiri. Ini telah dilakukan oleh mereka para sufia. Baik, bisa dipahami kan? Baik, berarti ada para ulama-ulama yang melaksanakan dengan dalilnya mereka. Tapi kalau riwayat hadis itu di dada. Ini riwayat hadis ini ada. Ini riwayat hadis yang dikumpulkan ini ada. Dan ini riwayat hadis yang sahih. Wallahu a'lam, apakah ada riwayat-riwayat yang lain saya belum pernah dapat. Saya belum pernah dapat, tetapi ini dilakukan oleh banyak para ulama. Di antaranya Al-Habib Zaid bin Sumil. Al-Habib Zaid bin Sumil di kota Madinah. Beliau di mana di sini? Lebih ke kiri. Ini untuk apa? Karena untuk kehusyuan di dalam hati. Bisa paham Ustaz? Baik. Ustazah, ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan fadhol. Kalau enggak pakai tulisan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi izin bertanya, ketika seseorang ada di hutan, sedangkan sudah masuk waktunya sholat, pernah saya lihat dia tidak membuka sepatunya, jadi sholat dengan sepatunya. Itu kira-kira ketika wudhu sepatunya yang dibasuh harus dilepas. Segera. Ya ini sepatu ya. Masalah membasuh sepatu, iya. Iya benar. Dia sholat pakai sepatu gitu. Iya. Baik. Jadi memang di dalam fikih ada yang namanya masul kufain, membasuh sepatu. Ini ada persyaratan-persyaratannya. Dulu orang perjalanan, kan perjalanannya jauh, nggak seperti
capek. Jadi mereka bagaimana caranya? Diperbolehkan masuk hufen. Ini boleh 1 hari, bahkan sampai 3 hari tidak dibuka-buka. Mungkin kalau ibu-ibu 3 hari nggak lepas sepatu, waduh nggak enak banget. Jangankan nggak pakai sepatu, saya dulu sekolah aja, pulang ke rumah buru-buru buka sepatu. Itu sepatu enak, sepatu poni lah, apa macam-macam. Tapi orang-orang dulu itu kalau perjalanan itu sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Perhatikan, dulu orang mau pergi haji, itu mereka kalau mau pergi haji perjalanan, itu perjalanan lewat padang pasir. Kemudian kendaraannya pakai onta, berjalan 1 bulan. Itu mereka kalau sudah mau berangkat haji, sudah persiapkan. Ini nafkahnya, ini uangnya, ini buat masa depan, ini buat rumah, ini buat macam-macam, diberikan buat 1 tahun. Dan kemudian saya persiapkan kain kafan saya juga. Di perjalanan bawa kain kafan. Buat apa? Nanti kalau perjalanan meninggal siap-siap sudah. Karena perjalanan sulit sekali. Orang-orang terdahulu itu lewatnya padang pasir. Ada duri, ada rumput, kemudian macam-macam. Kemudian ular, macam-macam. Akhirnya mereka pakai sepatu. Pakai sepatu yang bagaimana? Sepatu kulit. Sepatu kulitnya ini kuat berjalan sampai berbulan-bulan. Nah, makanya diperbolehkan namanya masuk hufen. Tidak membuka sepatu ketika berwudu. Jadi wudunya tetap sempurna. Kemudian ketika kaki cuma dimasak aja. Kakinya cuma dimasak. Baik. Setelah dimasak maksudnya dia lus-luskan aja pakai air, diluskan. Baik. Sepatunya di atas sepatu, dibuka sepatu. Tapi syaratnya sepatunya di bawahnya tidak terkena najis, sudah dibersihkan, bawahnya dasarnya sudah dibersihkan. Setelah wudu sempurna, ketika sepatu cuma cukup dibasuh aja, diusap-usap sepatunya dengan air sedikit. Kemudian sholatnya bagaimana? Sholatnya dengan menggunakan sepatu. Tapi kalau sekarang gimana? Sepatu yang sekarang tidak bisa dijadikan sepatu seperti orang-orang dulu, kecuali ibu-ibu pakai sepatu jengkel. Tahu nggak sepatu jengkel? Sepatu bot, seperti sepatu bot yang kulit, kan ada tuh sepatu bot yang kulit. Ibu-ibu boleh pakai 3 hari di rumah, berangkat ke sekolah pakai, berangkat ke majelis pakai, ke musola pakai, nah itu boleh. Sampai tidur dipakai juga. Iya, sampai tidur kadang-kadang dipakai. Nah, kapan tidak sahnya tidak boleh dibasuh lagi sepatu tersebut? Ketika sudah dibuka. Kalau sudah dibuka harus dengan wudu. Ini boleh 1 hari, boleh 3 hari. Jadi memang boleh untuk melaksanakan ibadah sholat dengan menggunakan sepatu. Diperbolehkan. Atau mungkin ibu-ibu di jalanan sudah pakai sepatu sendal. Dia sudah wudu, sudah bersuci. Beb, saya mau sholat pakai sepatu boleh nggak? Boleh, silakan. Selagi sepatu ini tidak ada najis. Nah, kemudian saya pernah lihat ketika melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan ibadah haji. Saya nggak tahu ini mazhabnya dari mana, ulamanya dari mana. Biasanya ini orang-orang Iran, orang-orang Syiah. Bagaimana mereka? Yang hebatnya itu mereka ada 10 wudu. Kemudian yang laki-laki dan yang perempuan mereka pakai kaos kaki, mungkin pakai stocking atau kaos kaki. Itu kaos kaki ini cuma dibasuh aja. Saya bilang ini nggak sah, nggak boleh, karena dia bukan pakai hufen, bukan pakai huf. Ya, huf ini sepatu dari kulit. Kalau sepatu yang sekarang ini mungkin tidak bisa. Dan sepatu itu harus bisa bertahan selama 3 hari. Ada persyaratan tersebut. Jadi bisa dipahami Bu ya? Bisa dipahami? Nah, jadi kalau Anda ingin melaksanakan sholat dengan sepatu silakan boleh ya. Tetapi harus disempurnakan wudunya. Kalaupun ingin menggunakan sepatu ada persyaratan tertentu. Paham? Ibu ada pertanyaan lagi ya? Dia nggak bisa dipahami? Iya, ambil. Satu lagi Bu. Misalnya lupa ketika takbiratul ihram itu tidak melanjutkan takbir alhamdulillah. Itu kira-kira sah nggak? Gimana? Ketika takbiratul ihram tidak menyempurnakan bacaannya, kira-kira sah nggak? Ya, jadi kata betul Ibu, yang penting nih
Ini semua yang kita pelajari, ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Seandainya ibu melaksanakan sholat tanpa menggunakan yang tadi saya katakan, hanya takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung baca Al-Fatihah. Yang paling penting baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Baca Al-Fatihah. Kemudian ruku. Sah sholatnya. Sah sholatnya. Habib, saya lupa membaca doa istiftah. Habib, saya lupa baca alhamdulillah. Habib, saya lupa baca doa istiftah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Kemudian saya lupa juga mengangkat tangan, lupa. Saya juga tidak mendekatkan tangan. Sah juga salatnya. Salatnya tetap sah. Yang penting baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan membaca Al-Fatihah. Atas Al-Fatihah ruku silakan. Ruku saja. Habib, saya lupa baca doa. Baca rukunya saya keingetan tetap istri saya. Keingetan saya nanti di rumah masak apa. Kemudian nanti ketika tidak begitu juga. Ini nanti suami saya datang mau masak apa ya, lupa lagi. Kemudian sujud, lupa baca doa. Kemudian duduk dalam doa sujud, lupa juga. Kemudian sujud, lupa lagi. Kemudian tinggal Allahu Akbar, cuma baca Al-Fatihah. Sah gak salatnya? Sah. Tetap sah, cuma tidak ada kesempurnaan di dalam bacaan sholat. Jadi sholatnya seperti apa itu? Percuma sholatnya, sah-sah saja insya Allah dengan madhab sah. Tetapi sholatnya seperti apa? Apalagi sekarang kemarin di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, sholat tarawih. Sholat tarawih 21 rakaat cuma 10 menit, bahkan 7 menit. Itu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada. Ini kalau memang ini dikatakan sah atau tidak sah, karena at-tumaninah, orang di dalam sholat harus tumaninah. Tumaninah bagaimana sih? Berdiam. Jadi tumaninah ketika ruku diam. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, diam. Itu namanya tumaninah. Kemudian ruku sujud, Allahu Akbar, diam. Kemudian Allahu Akbar, itu namanya tumaninah. Ini tumaninah adalah bagian daripada ruku, ya. Tetapi seandainya meninggalkan tumaninah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sah. Nah, cuma mereka mengatakan sah karena tumaninah ada batasannya, ada waktunya. Waktunya bagaimana? Biqadri subhanallah. Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, 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 ini sah ya. Yani biqadri subhanallah. Jadi sebagian para ulama mengatakan sah, tetapi ulama sufi, ulama-ulama rohani, ulama-ulama yang dekat diri kepada Allah, ini sholat apa ini? Seperti sholat maghrib, seperti sholatnya ayam ini. Ayam yang sedang makan. Ini seperti maghrib, seperti orang yang melaksanakan sholat seperti ayam. Jadi kalau bisa tumaninah, paling tidak tumaninahnya bagaimana? Membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Waladdallin amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bisa. Tapi kalau mau dibacakan lebih sempurna lagi silakan. Jadi bacaannya nanti bagaimana? Ada yang baca subhanallah al-azim 3 kali. Ada yang baca 1 kali sah, 3 kali sah, bahkan ada yang baca 10 kali. Biasanya di Mekah dibaca 10 kali. Makanya kadang-kadang rukunya panjang, ruku. Itu baca berapa kali? 10 kali mereka. Ada riwayat yang mengatakan membaca 10 kali. Subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Jadi baca 10 kali. Jadi kalau baca 1 kali, subhanallahil azim wa bihamdihi, Allahu Akbar, silakan, itu sah-sah saja. Bisa dipahami itu ya? Masalah tumaninah ya. Ada pertanyaan lagi silakan.
Ayo silakan, mungkin satu orang lagi mau bertanya. Ayo Ustaz. Maaf. Apa silakan lagi? Apa silakan? Saya lagi. Oh ya, silakan. Sebentar. Saya pernah melihat ada satu riwayat yang ketika sholat perempuan itu tidak boleh memperlihatkan dagu karena dagu ini adalah sebagian dari aurat. Gimana? Dagu. Iya, dagu. Jadi ada ketika pakai mukena, dagunya itu kelihatan, tidak tertutup sempurna dengan mukena. Baik. Begini. Bagi wanita di dalam sholat tertutup semua auratnya. Ilal wajhu wal kaffain. Kecuali wajah dan kedua tangan. Makanya perhatikan. Bagian wajah mana sih? Bagian wajah nih. Mulai dari ujung rambut wajah. Kemudian sampai ke telinga, ujung telinga sampai ke dagu. Tetapi perhatikan, para ulama sangat ihtiyat. Mala yatimul wajib ila bihi. Jadi kewajiban jangan sampai hilang. Jangan sampai kalau kekurangan bisa menyebabkan ketidaksahan. Makanya bagaimana? Dagunya itu lebih ditutupi untuk menyempurnakan, jangan sampai seandainya kalau sudah di bawah dagu bisa jadi nanti ke leher. Kalau sudah sampai ke leher bagaimana hukumnya? Berarti sudah keluar dari wajah. Apalagi rambut. Ya, rambut itu keluar. Ya, terlihat. Karena rambut bagian daripada aurat. Ini bagian dari wajah. Makanya perhatian. Mukena di zaman sekarang, mereka dulu mukena mungkin dari tangan. Ini aja. Ada yang tangan saja. Sampai sekarang buat mukena yang ada apanya? Kayak di sini kita ada cantelannya, ada gelangnya dia. Ada cantelan di gelangnya. Untuk apa? Biar tangan kafen ini dia. Maaf, ini saya buka sedikit. Ini kafen ini. Ini bagian kafen. Ini kafen. Al-wajah wal kafen. Jadi yang harus tertutup kalau ini sampai ke sini, berarti takutnya tidak sah. Makanya dibikin apa? Seperti cincin. Biar apa ketika angkat tangan Allahu Akbar, ini kalau kelihatan aja, berarti tidak sah di dalam sholat karena sudah membuka aurat. Makanya para ulama membuat ihtiyat, membuat hati-hati kesempurnaan sampai mereka buat rukuk sampai ketutupan telapak tangan. Bukan telapak tangan, yang bagian depan. Iya. Yang bagian depan. Padahal sah-sah saja. Boleh nggak sini kelihatan? Hah? Ini kelihatan boleh? Hah? Apa? Karena al-wajah wal kafain. Al-kafain ini tangan. Jadi makanya para ulama mereka membawa ihtiyat sampai ditutupi bagian tangan. Apalagi sekarang mukena yang baru. Mukena yang baru nih dari jadi yang mukena yang baru. Sekarang mukena simpel. Mukenanya simpel. Kalau dulu kan mukenanya benar-benar hati-hati. Masya Allah. Sampai tangannya aja nggak kelihatan, tertutup semua. Untuk apa? Untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan. Sampai tertutup. Nah, begitu juga sholat. Begitu juga ketika tawaf. Tawaf ini sama seperti sholat. Jadi mereka orang-orang yang tawaf itu tangannya terbuka, ditutupi tangan ke atas juga, kemudian wajahnya terbuka. Tidak boleh menutup wajah. Kalaupun ada yang menutup wajah, mereka pakainya gimana menutup wajah? Jadi kebanyakan tidak pakai cadar. Mereka tidak pakai cadar. Kalaupun ingin menutup wajah, pakainya model kayak topi. Kayak ada topi, kemudian pakai kerudungan. Jadi mukanya tidak nempel. Ini kebanyakan para ulama mereka takut tidak sahnya di dalam ketika pelaksanaan ibadah tawaf. Ada pun yang namanya bersenggolan, kemudian bersentuhan, itu dengan mengikuti mazhab ini. Karena sangat sulit sekali ketika ada di kota Mekah. Baik, ini sudah keluar jalur sampai ke kota Mekah. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Wajib saya pahami ya. Jadi ini semuanya babul ihtiyat. Seandainya kalau memang kelihatan dagu masih ada
Allah. Kalau pertanyaan lagi, baik Ustaz. Apakah bisa dianggap berjamaah melaksanakan sholat berjamaah dengan anak-anak? Di mana? Apakah bisa dianggap berjamaah melaksanakan sholat berjamaah dengan anak-anak? Dengan anak-anak. Ya, umpamanya saya imam, terus anak saya ini makmum. Ya. Apakah itu masuk dalam satu riwayat Abdullah bisa 20 derajat mengapa itu bisa dianggap jamaah? Ini bagaimana hukumnya? Apakah bisa dianggap jamaah dengan sholat bersama anak kecil? Ya. Karena anak kecil mereka sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Dianggap sholat ba'da dulu ya. Setelah balik umur 7 tahun diperintahkan, umur 10 tahun kemudian dipukul. Nah ketika balik wajib. Baik, masalah ini apakah dapat fadilah di dalam sholat berjamaah? Saya menyatakan dapat. Karena para ulama banyak mengatakan dapat karena sholat berbareng-bareng bersama yang lainnya. Ada yang mengatakan tidak dapat karena belum sampai balik. Tetapi kalau ini pelajaran buat anak-anak untuk belajar untuk sholat itu lebih afdal, lebih baik bersama keluarga sholat ringan ini lebih baik. Jadi amal dapat dan tidak dapatnya saya yakin pasti dapat. Keyakinan saya dari mengatakan dengan para ulama pasti dapat. Yang bermasalah yang tidak dapat yang sholat sendiri, yang tidak mengajak keluarga. Ya makanya kita di sini sholat anak-anak semuanya bagian. Ini sudah balik semua. Anak-anak belum balik semuanya. Lulus SD, kebanyakan belum balik kita beberapa orang. Mungkin anak perempuan. Biasanya anak perempuan lebih cepat, umur 9 tahun, 12 tahun, 11 tahun sudah balik. Tetapi bagaimana hukumnya kita sholat di sini berjamaah? Ya imamnya harus bagaimana? Imamnya kita. Dan kemudian bagaimana kalau makmumnya anak kecil? Anak kecil yang baru balik atau belum balik? Anak kecil yang belum balik bisa dikatakan sah sholatnya untuk menjadi imam apabila dia rasyid. Dia sudah mengerti, akil. Banyak ada jadi imam belum balik dia sudah jadi imam karena suaranya bagus, fikihnya pintar. Seperti saudara Abdullah bin Abbas, ini belum balik sudah pintar, sudah duduk bersama siapa? Sama para sahabat Nabi Muhammad. Begitu juga saya pernah lihat di Kota Mekah, anak kecil jadi imam. Allah, suaranya bagus, hafalannya kuat, kemudian banyak 30 juz lagi. Tapi kalau umpamanya belum sunat, Ini belum sunat masalah lagi. Malam sunat masalah lagi ini nanti. Ya, mau dijelaskan? Nanti aja deh kapan nanti. Ayo ada pertanyaan lagi? Masalah sunat sudah nggak apa. Lah ayat fikih tidak ada malu di dalam ibadah di dalam agama. Baik. Ulama-ulama mutasyaddiqin, ulama-ulama syadid yang keras, yang sangat ihtiyat, yang sangat hati-hati sekali. Anak yang belum sholat, yang belum sunat, itu dia masih membawa najis, masih membawa kotoran. Makanya orang-orang terdahulu, mereka menyunati anaknya kapan? Setelah lahir 7 hari ada kan? Masih kecil, ini nggak siang, itu anak kecil baru bayi disunat. Ada. Saya pernah lihat ada. Di antara kita punya keluarga beberapa disunat. Kemudian ada yang belum balik sudah disunat. Baik. Ini ulama-ulama banyak menyatakan kalau anak yang belum disunat masih membawa najis. Maaf, karena di dalam kulub ini kalau anak laki-laki itu kalau belum dibuang itu masih membawa najis. Sampai-sampai ulama hati-hati. Sholat di samping anak kecil yang belum disunat itu sama itu membawa najis. Tetapi para ulama yang lain kok tidak. Itu najis yang ada di dalam. Najisnya apa? Berupa manawi. Karena tidak roh yang tidak tampak. Jadi sah-sah saja anak kecil melaksanakan ibadah sholat. Tetapi yang menjadi imam, yang akhir, kalau bisa sudah disunat. Sudah disunat. Saya paham misalnya. Karena ada ulama-ulama sampai mempermasalahkan masalah ini. Makanya kadang-kadang saya sumpah ketemu ulama-ulama yang terlalu kolot. Wah ini nggak boleh, ini nggak sah, ini nggak boleh. Akhirnya nanti orang semuanya
biar kita punya wawasan ilmu. Katanya para ulama, ulama tasa ilmu etasa ufuku. Orang kalau semakin luas ilmunya, maka wawasannya akan luas. Dia tidak cepat-cepat memberikan kesalahan kepada orang lain. Biasanya orang yang sering nyalahin orang lain, ini salah, ini nggak boleh, ini salah. Biasanya ilmunya masih baru belajar. Orang-orang yang baru belajar, makanya dia maaf tetangga sebelah mereka mutasyadid, dikit-dikit salah. Karena yang dibaca apa? Quran hadis. Tapi baca fikih, baca wawasan, baca tafsir, baca makna hadis, baca bagaimana penjelasannya para ulama, bagaimana keterangan para ulama. Untuk apa dimengerti? Karena mereka para ulama yang meneruskan baginda Muhammad SAW yang memiliki pemahaman di dalam Al-Quran dan hadis. Dan kemudian fikih ini terkawal, fikih ini berkembang, ilmu fikih berkembang. Dulu masalah riba, contohnya masalah riba. Apa ini masalah riba bagaimana? Dulu masalahnya riba. Itu dulu kalau masalah riba, orang kalau ketemu rentenir takut. Hati-hati rentenir. Sekarang yang namanya rentenir sudah di mana-mana. Bahkan sudah di HP kita juga ada. Sekarang sudah dirubah, bukan rentenir lagi, jadi biro jasa. Biro jasa sudah dibuka lagi, berubah lagi jadi apa? Jadi leasing. Sudah leasing berubah lagi di bank. Ini kan semuanya sama. Cuma jadi perubahan-perubahan. Makanya para ulama-ulama nanti kita pertanyakan HP bagaimana dengan kredit di bank, dengan leasing bagaimana kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Ini permasalahan-permasalahan yang mutajaddidah, permasalahan yang baru, masalah kontemporer, permasalahan modern terjadi fikih-fikih seperti perluasan masjid di Mekah. Dulu masjid kecil, kok bisa jadi perluasan? Apakah itu termasuk masjid? Kemudian kalau ada perempuan, nikah di situ boleh nggak? Ini terjadi pertanyaan ketika di kota Mekah. Makanya perempuan ketika dia tidak masuk dalam masjid, mereka di mana? Di sa'i. Karena sa'i bukan di bagian masjid. Mereka duduk di situ, istirahat di situ. Jadi banyak permasalahan-permasalahan ketika permasalahan fikih yang sangat luas sekali, karena permasalahan fikih mutajaddidah, berkembang. Tetapi tidak keluar dari jalur Al-Quran hadis dan mazhab para ulama. Saya bisa pahami? Ibu-ibu ada pertanyaan lagi? Cukup kan? Cukup kan? Iya, saya sudah dari jam 8 tadi. Saya sudah jam 8, jam setengah 9 mulai baca maulid, jam 9 baca maulid, kemudian 1 jam pelajaran. Alhamdulillah, insya Allah pelajaran kali ini dapat pelajaran yang berkah, dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian ini juga direkam, ini tidak berikan saya rekamannya kepada para guru atau orang tua. Dan kemudian saya memohon kepada seluruh orang tua murid, kalau memang pengajiannya kemudian ada kesalahan, kemudian ada tanggapan, kemudian ada solusi yang disampaikan, tolong sampaikan perwakilan kepada guru-guru ustaz-ustazah yang ada di belakang. Saya sampaikan kepada mereka biar mereka nanti menyampaikan kepada bagian kalau memang kecepatan atau pengajian yang kurang luas, kurang pas, disampaikan kepada kami. Dan insya Allah masih ada masalah-masalah lainnya, pasal 6, kemudian pasal 7. Jadi sifatnya pelajarannya seminar. Dalam waktu pekan ini kitab sholat sudah selesai. Nanti insya Allah kita akan masuk dalam bab puasa. Mungkin nanti bulan Sya'ban mau buka bulan puasa, kita buka puasa. 4 kali pertemuan selesai. 4 kali pertemuan sudah selesai insya Allah. Bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya والأهل والإخوان والسائر
الله المصطفى رسول الله ضابط الرسول صلى وسلم